Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yurli SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bindrang Kabupaten Tapen. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas 2.3.A.5.2 ruang kolaborasi modul 2.3 supervisi akademik. Berikut ini saya akan berkolaborasi dengan teman CGP saya, yaitu Pak Sone Setiawan SPD. Kami akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Yurli. Ya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak Sone? Saya minta waktu Pak Yurli sedikit, ingin ada yang saya ceritakan. Bagaimana Pak Yurli? Bisa? Enaknya di mana ya? Kita ke tempat yang tenang dan teduh. Di mana ya Pak Yurli kira-kira? Kalau di taman sekolah gimana? Nah, ayo kita ke sana Pak Yurli. Ayo. Sambil jalan boleh Pak? Saya tanya-tanya kabar tentang Pak Yurli. Bagaimana kabarnya Pak Yurli siang ini? Alhamdulillah baik. Pak Sone juga gimana? Alhamdulillah saya semangat walaupun keadaan siang. Tetap semangat. Gimana kabar keluarga Pak Yurli? Alhamdulillah baik. Dengan Pak Sone sendiri gimana? Ini keluarga saya lumayan. Saya lagi di kampung ini, di tempat pekerjaan sekolah. Iya, baik. Silahkan duduk Pak Sone. Terima kasih Pak Yurli. Apakah saya boleh bercerita sekarang Pak Yurli? Boleh. Apa yang kira-kira yang ingin Pak Sone bicarakan? Mungkin gini Pak Yurli, saya ada sedikit masalah tentang peserta didik saya Pak Yurli. Ya. Yang tidak memakai seragam baju olahraga. Pada saat pagi itu seperti biasa, di sini awalnya pada saat saya memasuki kelas 8, yang mana mereka sudah bersekolah. Tentunya kalau kelas 8 itu artinya mereka sudah bersekolah di SMP Negeri di 2 Binuang itu sudah lebih dari 1 tahun. Baik. Kemudian saya meminta peserta didik untuk menyiapkan baju olahraga. Kan sebelum kita praktek olahraga, saya suruh minta 10 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk menyiapkan baju olahraga. Nah, tetapi Pak Yurli, pada saat saya masuk di kelas, saya ada menemukan beberapa peserta didik saya ini yang tidak memakai seragam baju olahraga yang sesuai dengan peraturan tata tertib di sekolah saya Pak Yurli. Baik. Setelah saya melakukan pertanyaan, saya kan penasaran kenapa mereka tidak memakai baju seragam olahraga. Nah, pada saat pendampingan pengajaran tersebut, saya menanyakan kabar. Nah, biasanya kan sebelum pelajaran dimulai, saya menanyakan kabar, absen peserta didik, menanyakan perasaan mereka yang ada di kelas maupun pada saat kegiatan dan aktivitas. Nah, mereka bercerita Pak Yuli pada saat saya menanyakan maupun aktivitasnya, baik itu yang sudah pulang sekolah, keseharian mereka sore harinya ada yang berlatih sepak bola di sekolah, ada juga yang latihan SSB di Binuang, Kecamatan Binuang, yang ada lapangan bolanya, dan juga ada
yang habis pulang sekolah membantu pekerjaan orang tuanya, Pak Yuli. Kemudian Baik. ada juga beberapa yang memanen hasil kebun. Setelah pulang sekolah mereka memanen hasil kebun. Ada juga yang mayoritas perempuan khususnya itu habis pulang sekolah mereka latihan hapsi, yang mana latihan hapsi itu tujuannya untuk bersalawat. Nah, yang biasanya mereka itu ada grupnya yang akan diundang pada saat kegiatan Maulid dan Isra Mi'raj. Nah, saya kembali ya Pak Yuri ke permasalahan Iya, awalnya. silakan. Mohon maaf tadi sedikit panjang ceritanya tentang peserta didik saya. Permasalahan yang saya hadapi pagi itu, kemudian saya langsung bertanya kepada peserta didik saya. Salah satu orang saya panggil, saya tanyakan yang tidak memakai seragam baju olahraga, kenapa kamu hari ini tidak mengenakan seragam baju olahraga pada saat jam olahraga? Di mana hasil jawaban peserta didik saya tersebut, mereka menyampaikan keinginan untuk meminta tolong kepada saya agar untuk memakai seragam untuk laki-laki diperbolehkan bajunya dengan desain lengan pendek, Pak Yurlis. Di mana pada saat sekarang baju olahraga anak-anak saya semuanya baik peserta didik laki-laki maupun perempuan itu lengannya lengan panjang. Kemudian saya memberikan pengertian Pak Yurli kepada peserta didik yang melanggar tersebut eh, tentang pentingnya memakai seragam olahraga. Seragam itu memberikan perlindungan dan kenyamanan selama kita beraktivitas. Selain itu juga mereka menunjukkan semangat kebersamaan sebagai tim. Itu yang saya jelaskan kenapa kita pakai seragam baju olahraga. Hal yang penting harus peserta didik yang saya upai adalah mereka sudah melanggar peraturan tata tertib yang ada di saya. Nah, saya menjelaskan kepada peserta didik bahwa salah satu peraturan tersebut memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan termasuk baju seragam olahraga yang perlu kita ketahui adalah baju SMP Negeri 2 Binua. Nah, tetapi mereka pada saat kejadian mereka ada yang memakai baju bola basket, mereka yang memakai baju sepak bola, dan bahkan ada juga memakai baju badminton. Nah, mereka memiliki alasan seperti ini Pak Yurli. Alasan yang mereka sampaikan adalah dengan memakai baju lengan sangat panjang mengganggu pergerakan. Nah, mengganggu pergerakan tangan, tidak bebas dalam melakukan sesuatu saat beraktivitas dan membuat panas di bagian tangan. Itu yang mereka sampaikan kepada saya, panas katanya di tangan. Nah, selain itu mereka juga merasa kain. Nah, desain baju olahraga yang disediakan sekolah ini tidak mudah menyerap keringat, Pak Yuli. Nah, harapannya mereka ingin yang mudah menyerap keringat dan cepat kering saat melakukan kegiatan belajar aktivitas olahraga di sekolah. Nah, sedangkan untuk peserta perempuan, mereka juga meminta seragam olahraga dengan desain tetap lengan panjang. Kalau perempuannya tetap mereka meminta berlengan panjang, namun bahannya mengikuti apa yang menjadi permintaan peserta didik laki-laki. Nah, yaitu baju olahraga yang mudah menyerap keringat dan cepat kering. Nah, lalu saya menjelaskan untuk desain baju yang berlengan pendek ini saya sebagai guru mereka hanya bisa menampung dulu pendapatnya Pak Yurli. Seperti itu. Nah, menampung pendapat usulan mengenai baju seragam olahraga peserta didik yang mereka untuk peserta didik laki-laki minta diperbolehkan dengan desain lengan pendek. Nah, saya bertanya dengan peserta didik lainnya. Yang hari ini kan ada beberapa kemarin yang tidak memakai baju olahraga, seragam baju olahraga, di mana mereka juga kemudian menjelaskan kembali kepada saya bahwa untuk belajar jawab. Nah, di sini saya menginginkan mereka memiliki rasa tanggung jawab. Nah, walaupun mereka sudah melanggar, tapi saya anggap mereka sudah memiliki tanggung jawab, berani menyuarakan pendapat mereka.
Nah, di sini mereka eh, tapi saya tetap berpikir positif Pak Yurli. Tidak menghukum mereka karena alasan mereka juga masuk akal. Nah, di situ saya juga menjelaskan tentang nilai-nilai yang tak terpisahkan dari tujuan. Nah, artinya kenapa ada nilai-nilai memakai seragam? Artinya di sana saya tidak membeda-bedakan Pak Yurli. Nah, tidak membeda-bedakan pakaian seragam baju olahraga. Nah, baik itu baju olahraga voli, sepak bola, badminton. Nah, di sini artinya tidak ada yang istilah mereka yang hobi sepak bola memakai baju bola, yang hobi badminton mereka memakai hobi badminton. Eh, di situ Pak Yurli cerita saya artinya intinya peserta didik saya ini kemarin ada beberapa orang yang tidak memakai baju olahraga seragam, tetapi mereka memakai baju olahraga, tapi sesuai kesenangan mereka. Yang senang sepak bola, mereka memakai baju sepak bola. Seperti itu Pak Yurli. Baik. Dari saya mendengar cerita Pak Sone tadi dari pengamatan Pak Sone, berarti ada beberapa orang peserta didik yang sering tidak memakai baju atau seragam olahraga pada saat berolahraga. Kira-kira perasaan kayak apa Pak Sone saat peserta didik pian berpakaian seperti itu? Ini Pak Yurli, sebenarnya perasaan saya ini gimana ya? Pada saat menemukan peserta didik yang tidak memakai seragam itu, saya khawatir sebenarnya Pak Yurli. Ada rasa khawatir. Nah, karena apa? Mereka telah melanggar peraturan tidak memakai seragam sekolah. Nah, hal ini kan Pak Yurli bisa membuat suasana di kelas tidak teratur. Seperti itu Pak Yurli, tidak teratur. Jadi saya perlu membutuhkan penanganan khusus. Saya juga merasa prihatin Pak Yurli. Prihatin terhadap keinginan peserta didik untuk menggunakan seragam baju olahraga dengan desain lengan pendek itu. Artinya saya juga prihatin dan ingin membantu juga Pak Yurli. Nah, meskipun ibaratnya itu mereka memiliki alasan tertentu. Nah, tetapi kan di sini kita sebagai guru olahraga ya Pak Yurli ya. Sebagai guru olahraga kita ini juga harus memastikan ya Pak Yurli. Memastikan bagaimana aturan sekolah tetap dihormati seperti itu Pak Yurli. Bagaimana situasi ini juga sebagai peserta didik tidak mematuhi peraturan memakai seragam bisa jadi menjadi tantangan juga buat saya Pak Yurli dalam hal pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas saya mungkin juga merasa harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk merubah keyakinan di kelas dulu, Bu. Di kelas seperti itu, Pak Yurli. Keyakinan di kelas, meskipun ada pelanggaran peraturan yang dilanggar, saya mungkin juga merasa ada kesadaran terhadap kebutuhan belajar peserta didik, Pak Yurli. Nah, di sini saya memikirkan kebutuhan belajar peserta didik saya, hal-hal yang bagaimana mereka nyaman tentang memakai seragam baju olahraga. Nah, saya merasa situasi seperti ini Pak Yurli merupakan hal yang perlu saya sampaikan juga kepada mereka karena mereka juga harus memiliki rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan pentingnya mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, harapan saya mereka menciptakan perubahan yang positif dari sikap perilaku peserta didik saya, walaupun mereka melanggar, tapi tetap saya berpikiran positif, tidak tidak menghukum mereka karena dengan alasan yang termasuk ibarat yang masuk akal buat saya untuk perbaikan dalam hal kebutuhan belajar peserta didik Pak Yurli. Baik. Dari cerita Pak Soni tadi berarti ada beberapa anak yang tidak memakai baju olahraga. Ya. Apakah yang memakai ini satu orang atau lebih atau orangnya itu aja Pak yang tidak memakai baju olahraga kalau dari cerita pengamatan Pak Sonet tadi? Untuk seingat saya Pak Yurli ya. Seingat saya ada beberapa peserta didik yang khususnya laki-laki. Nah, yang tidak memakai seragam baju olahraga. Nah, sedangkan perempuannya semuanya memakai baju seragam olahraga. Jadi cuma laki-lakinya
Namun ada juga dari peserta didik Pak Yuli menyampaikan pendapatnya meminta perubahan dari jenis kainnya khususnya Pak Yuli. Siap. Dari jenis kainnya ingin juga berubah agar baju olahraganya tadi bisa terbuat dari yang mudah menyerap tadi Pak Yuri, mudah menyerap keringat dan juga cepat kering dipakai. Mereka sependapat dengan apa yang mereka peserta didik laki-laki yang sampaikan. Baik. Kalau menurut Pak Sony, dari pengamatan Pak Sony, kira-kira apa penyebab anak-anak tadi tidak memakai seragam olahraga tersebut, Pak? Kalau dari pengamatan Pak Sony atau dari diskusi sama peserta didiknya tadi, apa kira-kira penyebabnya? Kalau menurut saya ya mungkin ini kembali kepada peserta didik laki-laki tadi Pak Yuli. Nah, mereka berkeinginan ingin seragam baju olahraganya dengan desain lengan pendek. Nah, agar katanya mereka tadi mudah bergerak, tidak menghambat pergerakan tangan saat kondisi dipakai, tidak menimbulkan juga rasa panas di bagian tangan. Sedangkan untuk perempuan tadi kan mereka ingin juga baju olahraganya itu tetap lengan panjang, tetapi juga harus yang mudah menyerap keringat. Nah, artinya cuma laki-lakinya saja Pak Yurli yang tidak mengikuti peraturan, hanya beberapa orang juga, tapi alasan mereka juga masuk akal dan saya menyetujui untuk mendukung mereka Pak Yurli. Baik. Menurut Pak Sony, sebagai pendamping pembelajar kepada peserta didik, agar mereka mau memakai baju seragam olahraganya pada saat aktif olahraga, kira-kira apa Pak? Kalau pertama mungkin ya Pak Yuli, ada tahapan-tahapan mungkin untuk membantu peserta didik saya ini. Mungkin saya akan berdiskusi dulu Pak, berdiskusi dengan kepala sekolah tentunya, kan karena guru itu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah Pak. Nah ini juga berkaitan dengan warga sekolah, artinya saya akan menghadap kepala sekolah, membicarakan tentang berdiskusi tentang masalah peserta didik saya tentang memakai baju seragam olahraga, bagaimana desainnya, bagaimana jenis kainnya. Mungkin yang pertama tentu saja saya akan meminta solusi dan petunjuk dengan kepala sekolah, Pak Yurdi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua mungkin, nah di sini yang kedua, karena kami di sekolah menengah pertama ya Pak Yurdi ya, kami memiliki OSIS tentunya. Nah, mungkin di sana saya akan meminta agenda jadwal rapat OSIS. Kapan misalnya agenda rapat OSIS saya ingin memasuki ikut rapat di agenda OSIS tersebut untuk membicarakan juga mengenai aturan Pak Yuri. Aturan sekolah dengan desain, juga membicarakan desain baju seragam olahraga. Nah, saya juga yang ketiga ini kan pertama tadi kepala sekolah, yang kedua OSIS, yang ketiga ini mungkin saya akan mencari informasi juga Pak Yuri. Nah ini penting juga nih, mencari informasi tentang komite Pak Yuri. Nah di sekolah ini kita akan perlu dukungan juga dengan komite. Nah di sana saya juga ingin mencari informasi bagaimana di agenda rapat komite pada saat membahas nantinya saya akan masuk di rapat komite, mengikuti rapat komite untuk membahas desain baju olahraga seragam SMP Negeri 2 Binuang Pak Yuri. Baik, dari yang Pak Sony paparkan tadi, berarti Pak Sony mencari solusi dengan mengadakan diskusi dengan warga sekolah ya Pak ya? Ya, siap Pak. Dengan OSIS, dengan komite, dan juga kepala sekolah dan juga dewan guru. Ya, Pak Yuri, seperti itu. Apakah Pak Sony menjelaskan kepada peserta didik tentang peraturan tata tertib sekolah tentang seragam berpakaian olahraga ini Pak? Mungkin yang pertama juga saya juga wajib itu Pak Yuri menjelaskan tentang aturan sekolah terkait seragam, dan memastikan peserta didik itu paham Pak apa yang mereka langgar itu. Saya ingin mereka memahami betapa pentingnya peraturan sekolah, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan disiplin. Itu yang pertama Pak Yuri. Mungkin saya harus
memastikan dulu peserta didik paham tentang peraturan, tata tertib agar kita menciptakan budaya disiplin yang positif. Nah, Baik. saya juga akan nantinya akan mengkomunikasikan. Nah, ini komunikasikan penting nih untuk aturan yang akan diterapkan untuk semua. Nah, artinya tidak membeda-bedakan, Pak. Artinya aturan dibuat untuk semua. Uh, Kemudian saya juga akan mempertimbangkan Pak Yurli, saya akan mempertimbangkan menerapkan sistem reward. Nah, di sini saya mungkin ada sedikit penghargaan kepada peserta didik yang masih konsisten nih, yang mereka masih konsisten tidak melanggar peraturan. Mungkin ini rewardnya hanya sekedar pujian Pak Yurli. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap tata tertib sekolah Pak Yurli, seperti itu. Baik. Jadi Pak Sune juga sudah menjelaskan ya kepada peserta tentang peraturan berseragam PJOK ini. Tetapi Pak Sune juga alangkah baiknya tidak memberikan reward Pak kepada peserta didiknya. Betul. Karena dari reward ini akan berdampak buruk Pak kepada peserta didik ya. Berdampak buruk, kurang baik, jadi nanti mereka mengharapkan imbalan baru mengerjakan, jadi kesadaran dirinya kurang. Ya, betul. Jadi alangkah baiknya Pak Sune bisa menimbulkan kesadaran diri mereka bahwa berpakaian olahraga pada saat jam pelajaran olahraga itu memang harus dilakukan, bukan karena apa-apa, tetapi karena kesadaran dirinya sendiri. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kemudian di sini saya ingin menanyakan bagaimana menurut Pak Sone gambaran ketika rapat dinas untuk solusi seragam PJOK ini Pak, pada saat Bapak solusinya kayak gimana yang Bapak Sone temukan? Mungkin dalam bayangan saya Pak Yuli ya, bayangan saya sekarang, karena belum ada lagi pergerakan nih Pak, belum ada pergerakan, ini mungkin bayangan yang pertama saya bayangkan, mungkin gambaran yang pertama mungkin saya akan yang pertama tadi seperti menghadap kepala sekolah. Nah, bagaimana nantinya saya minta persetujuan Pak, persetujuan dengan kepala sekolah adanya perubahan peraturan tata tertib Pak. Nah, bagaimana seragam untuk laki-laki, bagaimana untuk seragam perempuan. Mungkin saya yang pertama nanti akan minta persetujuan kepala sekolah Pak Yurli. Mungkin itu yang pertama. Ya, apalagi ya menurut saya ya mungkin perwakilan OSIS Pak. Nah kita setelah ada rapat tadi seperti saya awal bilang tadi, mungkin yang dimana perwakilan OSIS per kelas itu Pak akan saya libatkan. Nah, artinya agar saya libatkan ini maksudnya itu dalam proses desain nanti Pak, proses desain, pilihan bahan seragamnya untuk memenuhi keinginan dan kenyamanan peserta didik saya Pak, agar mereka tidak melanggar lagi. Itu yang pertama, melibatkan OSIS dalam hal desain maupun pemilihan kain Pak. Itu yang kedua mungkin ini apalagi ya yang selanjutnya mungkin ya tetap Pak seperti biasa, apapun kegiatannya di sekolahan pasti kita akan melibatkan orang tua mungkin Pak Yurli. Nah, bagaimana kita melibatkan orang tua peserta didik dalam upaya untuk membantu dan memberikan dukungan Pak. Saya juga perlu dukungan orang tua peserta didik atau wali dari peserta didik dalam hal pemahaman Pak, akan memberikan pemahaman juga kepada anak-anak kita. Orang tua juga sebagai mitra tentunya Pak, sebagai mitra sekolah kita dalam membangun kesadaran akan pentingnya aturan tersebut Pak Yurli. Baik. Jadi Pak Suni diskusinya dengan menjadi solusi gambarannya itu diskusi dengan kepala sekolah, kemudian tadi dengan OSIS, kemudian juga dengan yang supplier baju ya Pak ya untuk desain ya. Ya nantinya. Nah, baik. Dari cerita Pak Suni tadi ada 3 yang gambaran solusinya adalah dengan rapat komite dengan warga sekolah, kemudian OSIS, OSIS sebagai organisasi sekolah peserta didik Pak Sony, juga dengan supplier baju ya Pak ya. Ya, yang ketiga melibatkan orang tua dulu Pak, melibatkan orang tua peserta didik. Baik.
eh, orang tua. Apakah Pak Sony sudah berdiskusi dengan supplier baju seragam sekolah PJOK ini untuk desain baju yang nyaman, Pak? Oh ya. Mungkin ke depannya setelah dari 3 tadi Pak Yuli, yang 3 di atas tadi, diskusi kepala sekolah, mendapat persetujuan kepala sekolah, rapat OSIS, lalu dengan komite, mungkin nanti saya akan menghubungi pihak supplier. Nah, di mana akan menyampaikan dalam hal tersebut tentang isi rapat dinas itu Pak. Nah, bagaimana desainnya, bajunya, dan saya juga ada perbedaan sedikit nanti, menghubungi dengan supplier biasanya di sana, baju itu sama lengan panjang, mungkin di sana saya akan meminta, ada beberapa bagian yang mana untuk peserta didik laki-laki saya minta berlengan pendek, dan untuk peserta didik perempuan pihak supplier saya minta untuk tetap berlengan panjang. Nah, tetapi dari kedua peserta didik tadi yang perempuan laki-laki, saya di sini meminta bahan. Nah, meminta bahan yang nantinya contoh bahan dari supplier, bahan tersebut mungkin yang mudah menyerap keringat dan mungkin juga harus cepat kering, Pak. Nah, karena masih sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Tidak melulu kain yang dulu-dulu. Mungkin kita perlu juga ada motivasi atau perubahan inovatif dalam hal pemilihan kain nantinya. Seperti itu Pak Yurli yang bisa saya sampaikan tentang hal hubungan dengan supplier ke depannya nanti. Baik. Terima kasih Pak Sony. Berarti Pak Sony akan berkolaborasi ya intinya dengan warga sekolah, dengan orang tua, juga dengan supplier baju untuk anak-anak ini artinya tidak risih memakai baju seragam olahraga. Betul Pak, betul seperti itu. Nantinya saya akan menghubungi. Apakah ada alternatif lain Pak untuk penyediaan baju seragam PJOK ini? Nah, di sini Pak, mungkin kami ini akan melibatkan koperasi nantinya Pak. Nah, meminta dari koperasi sekolah untuk tetap melayani Pak, tetap melayani dalam hal penjualan baju seragam sekolah. Mungkin di sini pihak koperasi akan menawarkan tambahan biaya Pak. Nah, mungkin baju olahraga yang stoknya sudah banyak, yang di koperasi akan ada tambahan dalam hal memotong Pak, memotong. Itu untuk yang sementara agar tersedia cepat, mungkin nanti di pihak koperasi akan ada beberapa baju olahraga yang akan dipotong lengannya menjadi lengan pendek. Nah, di mana biayanya tentu aja ada biaya tambahan kan Pak Yurli. Memodifikasi baju agar baju yang ada stok di koperasi tetap laku terjual. Nah, di sini saya ada diskusi mungkin juga dengan pihak koperasi pengelola sekolah agar bajunya yang ada sekarang mungkin yang untuk laki-laki dipotong lengannya, bisa hal biaya pemotongan itu bisa ditanggung oleh sekolah maupun dari peserta didik yang ingin bajunya dipendekkan. Mungkin mereka pada saat beli mungkin nanti di pihak koperasi ada biaya tambahan dalam hal pemotongan baju. Nah, di sini juga saya menawarkan kepada peserta didik untuk karena ini kan lengan panjang ya Pak Yuri ya. Lengan panjang ini mungkin untuk solusinya yang paling cepat itu mungkin adalah digulung Pak Yuri, digulung bajunya. Biar digulung, biar menyisakan menjadi lengan pendek seperti itu Pak Yuri. Mungkin untuk solusinya dari pihak pengelola koperasi saya minta untuk dipotong untuk laki-laki, yang mana tambahan biayanya bisa langsung dari peserta dan juga bisa dari bantuan sekolah. Nah, tapi untuk akan menyuruh mereka untuk menggulung baju atau menyisakan baju lengannya lengan pendek. Seperti itu. Baik. Akan jadi ada ya Pak ya dari koperasi menyediakan, juga ada alternatif lain lagi tadi untuk melipat baju betul. lama ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Untuk baju seragam PJOK Pak Sony ini apakah ada sponsorship yang membantu pengadaan baju seragam ini Pak?
Nah, sponsorship itu kebetulan Pak di sekolah kami ini adalah sekolah yang mempunyai kebun karet yang sangat luas Pak, sekitar 300 batang sawit, batang karet. Nah, di mana kebun karet ini dalam hal penjualan di sini Pak Yurli ya, dalam hal penjualan itu mereka mengambil keuntungan ada dibagi 3 kesetaraan yang menyadap. Nah, yang menyadap itu adalah orang diupah. Nah, jadi hasil dari menyadap itu dibagi 3. Pertama itu kalau nggak salah ya Pak, kalau tidak salah untuk yang menyadap itu yang bagian pertama, bagian kedua untuk kesejahteraan guru honor. Nah, di mana guru honor kami dapat mengambil dari uang karet, mungkin seperti itu. Kenapa jadi di sini ada kesejahteraan guru? Nah, dan yang ketiga tentu saja membantu peserta didik yang miskin. Dan kenapa membantu peserta didik yang miskin? Jadi penjualan getah karet tersebut dibagi 3. Jadi ada jatah untuk peserta didik yang miskin, Pak, yang pengen bajunya juga berubah. Nah, di sini dari hasil uang getah tersebut nantinya dapat membantu dalam penyediaan baju seragam sekolah yang baru untuk peserta didik yang miskin, Pak. Nah, misalnya mereka sudah, yang teman-temannya sudah berubah bajunya, yang sudah menyerap keringat, yang cepat kering, sedangkan dia baju yang lama. Nah, jadi kami di sini agar peserta didik saya tetap bajunya seragam sama, jadi yang dibantu adalah khusus peserta didik yang miskin. Seperti itu Pak Yuri, cerita saya. Ya. Jadi jadi sekolah Pak Sony ini sekolah yang bisa mandiri Pak ya, tanpa sponsorship, artinya bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian bagaimana cara strategi Pak Sony ini untuk menyelesaikan permasalahan seragam baju PJOK ini Pak? Dan apa cara Pak Sony untuk dapat merealisasikannya? Mungkin solusinya Pak, ada polusi yang cepat. Mungkin saya yang cepat itu menyampaikan Pak, memberikan kesadaran mungkin Pak kepada peserta didik saya untuk yang sementara ini ya Pak. Bagaimana nilai-nilai di sekolah dalam hal kebersamaan, tanggung jawab, kedisiplinan, yang mana memberikan pemahaman bahwa aturan memakai seragam baju olahraga adalah bagian dari membentuk karakter yang baik, Pak. Nah, yang artinya saya ingin menunjukkan apabila mereka memakai pakaian seragam, menaati aturan, artinya mereka sudah menjadi siswa yang berkarakter baik, Pak. Nah, yang kedua mungkin solusinya mungkin banyak ini, Pak, solusinya. Banyak karena langkah-langkahnya banyak sekali ini. Merubah peraturan. Mungkin saya kembali ke diskusi kelompok tadi Pak, kembali ke awal, kelompok mengadakan diskusi kelompok dengan peserta didik khusus, dengan peserta didik mereka untuk berbagi pendapat, artinya saya perlu mendengarkan pendapat mereka satu sama lain Pak, artinya baik dari guru olahraga dan peserta didik, peserta ini akan menjadi wadah untuk menyampaikan persepsi mungkin pandangan peserta didik agar kita sama-sama menemukan solusinya Pak, solusi bersama. Nah itu dalam hal yang langkah kedua saya adalah diskusi bersama peserta didik. Mungkin untuk langkah selanjutnya ada harus melakukan survei Pak. Nah di sini saya akan memasukkan survei. Nah lakukan survei kebutuhan terkait desain dan bahan seragam, artinya misalnya saya akan mengadakan survei Pak. Nah survei dengan mengetahui keinginan peserta didik itu apa sih, maunya mereka itu loh Pak. Di sana saya juga setelah mendapat keinginan mereka, saya juga akan memenuhi, mencarikan solusi, memenuhi harapan mereka sejauh mana mungkin mereka tanpa melanggar peraturan sekolah. Nah artinya keinginan mereka terpenuhi tanpa adanya pelanggaran peraturan sekolah. Nah, yang ke berapa ya tadi, 1, 2, yang ketiga mungkin Pak ya. Ketiga atau keempat ya, saya lupa nih. Yang keempat mungkin ya. Yang keempat mungkin mengadakan pertemuan kembali saya Pak. Mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah. Nah, terutama tadi Pak kepala sekolah. Nah, setelah dapat hasil survei tadi, saya akan menghadap bahwa buktinya ada Pak, bukti hasil survei,
untuk menghadap ke kepala sekolah dalam hal membahas diskusi dan usulan solusi dari pihak kepala sekolah seperti apa kan, karena saya memiliki menyampaikan hasil survei opsi, mungkin di sini Pak, opsi desain yang telah dipertimbangkan. Nah, bagaimana kepala sekolah juga mempertimbangkan Pak, hasil dari opsi disampaikan anak-anak. Nah, lalu menyiapkan beberapa opsi desain seragam Pak olahraga yang sesuai dengan aturan sekolah, termasuk juga desain lengan pendek melibatkan peserta didik. Dalam memilih desain dapat memberikan rasa dan kepuasan. Iya Pak. Kira-kira kapan nih Pak Sony mau mengerjakan proyek seragam baju ini? Tentu saja Pak, kemungkinan tahun ajaran baru Pak, mungkin tahun ajaran baru. Setelah mungkin juga kita koordinasi dengan koperasi tentang stok baju Pak, stok baju. Nah, bagaimana mereka harus juga menghabiskan baju yang ada di koperasi dalam hal pengadaan dengan langsung menghubungi supplier. Nah, untuk proses pengadaan ini mungkin Pak tergantung suppliernya dalam hal ekspedisi. Saya juga tidak bisa menentukan. Yang jelas kita harus koordinasi dengan koperasi apakah stok sudah habis. Seperti itu Pak. Cukup. Siapa saja yang bisa membantu memberikan dukungan ini, kegiatan ini Pak? Nah, kemungkinan yang akan membantu saya sekolah, kedua hasil rapat OSIS Pak, yang ketiga mungkin nanti orang tua peserta didik, yang keempat mungkin petugas pengelola koperasi. Nah, mereka lah yang akan membantu saya Pak Yurli. Baik. Ya. Apa yang sudah Pak Sony dapatkan dari hasil pembicaraan kita siang ini Pak? Mungkin saya ada menemukan beberapa Pak. Di sini hasil menemukan beberapa peserta didik yang memakai seragam sesuai aturan, tentunya yang tidak memakai akan disanksi mungkin Pak. Di sini mungkin tetapi tidak terlalu berat sanksinya karena apa pendapat mereka. Mungkin yang kedua saya harus berdiskusi tadi Pak. Penting sekali diskusi ini. Yang ketiga mungkin saya akan meminta dengan guru lain juga kalau ada pendapat solusi dengan guru lain tentang memastikan seragam. Nah, mungkin adanya kerjasama lagi dengan koperasi maupun dari hasil kebun karet yang nantinya juga untuk membantu siswa yang miskin dalam pengadaan. Seperti itu Pak Yurli. Mohon maaf Pak, bisa bergabung ke main room? Iya Bu. Baik Pak Sony, nanti 6 bulan ke depan mungkin bulan Juli kita diskusi lagi ya Pak, apa yang belum terrelasi dan apa yang belum kegiatan yang kita diskusikan siang ini ya Pak ya. Ya, siap. Diskusi lagi apa yang sudah terrealisasi. Baik. Nah, terima kasih Pak Yuli atas waktunya mendengarkan cerita saya. Mohon maaf Pak Yuli apabila Pak Yuli merasa terganggu dengan cerita saya ini. Terima kasih Pak Yuli. Yuk, terima kasih. Mari Pak Yuli. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.